Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasara ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anna ilaha illallah wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad, kitab-kitab akhlak dari Rasulullah SAW dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita dapat sedikit demi sedikit menambah khazanah ataupun pengetahuan kita terkait dengan sosok peri kehidupan Rasulullah SAW. Hadis yang ketiga ya. Hadis yang ketiga. Maksudnya dalam bab ini saling mencintai sesama manusia. Sekarang bab baru yaitu babul ulfah. Al-ulfah, ulfah. Mana ulfah? Ulfah itu artinya saling mengasihi. Ulfa. Makanya kalau ada perempuan namanya Ulfa itu harusnya pandai mengasihi. Ulfa. Neng Ulfa berarti dia banyak kasih sayangnya. Jadi lamun namanya Ulfa tapi ngomel-ngomel terus, kita ganti namanya ulah Ulfa. Namin lain. Terlalu indah namanya kalau untuk ngomel-ngomel namanya Ulfa. Jadi Ulfa itu baik, lembut, ya berkasih, itu namanya Ulfa. Imam Bukhari sampai menuliskan, mengumpulkan hadis-hadis tentang ulfah itu dalam satu bab, namanya babul ulfah, bab tentang mengasihi atau menyayangi. Ini hadis riwayat dari Abdullah bin Amr bin As, ini putranya Abdullah bin Amr bin As. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ruhal mu'minina la yaltaqiyani fi masirati yaumin wa ma ra'a ahaduhum sahibahu. Jadi kalau kita membahas hadis yang semakna dengan ini, ada hadis bahwa al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ruh itu seperti pasukan. Ruh-ruh kita ini seperti pasukan. Al-arwahu junudun mujannadah. Di sini inna ruhal mu'minin la yaltaqiyani fi masirati yaumin. Idza ta'arafa iktalafa. Kalau mereka saling kenal, saling cocok, saling klop, itu akan berkumpul. Wa idza tanakara, tapi kalau mereka berbeda, tidak saling kenal, tidak saling cocok, mereka akan berpisah, tidak ngumpul gitu. Maka inilah kenapa rahasia orang usap-usap ngumpul aja usap-usap. Orang yang suka ngaji ngumpulnya dengan yang suka ngaji. Ahli masjid ngumpulnya dengan ahli masjid lagi. Itu adalah bahwa setiap ruh kita ini, ya, arwah kita ini seperti pasukan. Dia akan berkumpul dengan yang saling mengenal, saling cocok, dan akan tidak berkumpul atau berpendar, berpisah dengan yang tidak saling cocok. Makanya ada istilah di kita itu komunitas apa, memang ruhnya itu mereka kenal itu. Jadi kalau saya berteman dengan siapa, berarti ruh kita ini, ruh saya dengan ruh dia itu saling mengenal sebenarnya. Saling mengenal. Idza ta'arafa, kalau mereka saling kenal, mereka kumpul. Kalau idza tanakara, kalau tidak saling mengenal, mereka tidak akan kumpul. Makanya mau disatukan kayak gimana juga, kalau ruhnya tidak kenal, tidak akan klop gitu, tidak akan cocok. Itu
Itu namanya al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu bagai pasukan. Kalau dia sama, ada kesamaan, ada kecocokan, kenal, dia akan bersatu. Kalau tidak, kita lihat tentara itu ngumpul dengan satu korpsnya, satu korps, satu kesatuan, atau mungkin satu matra kalau lebih luasnya. Dia tidak akan orang di sini mengumpul di matra lain, orang sini mengumpul di korps lain, nggak mungkin. Maka roh pun seperti itu. Ya. Roh itu orang yang hobinya tahfiz Quran, hafal Quran, hidup dengan Quran, dia akan mengumpul dengan komunitasnya seperti itu. Ya. Makanya kalau ada orang soleh tapi nongkrong, duduk, nunggu numpangnya itu di tempat orang-orang ahli maksiat, perlu dicurigai. Apakah orang ini memang aslinya begitu, ruhnya itu sama dengan mereka, ataukah memang orang ini punya misi ingin berdakwah di situ, tapi itu juga berisiko. Maka al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu adalah seperti pasukan yang saling mengenal, mereka akan kumpul. Kalau tidak saling kenal, mereka tidak akan pernah bisa berkumpul. Inna ruhal mu'minina la yaltaqiyani fi masjidil yawm. Ruh orang beriman itu akan selalu bertemu, berjumpa di setiap harinya. Bisa jadi kita sedang tidur semua, Pak. Masjid Al-Kautsar ini masing-masing tidur di kamarnya, di rumahnya. Tapi ruh kita bisa jadi kumpul di mana itu nggak tahu kita. Mungkin ruh kita tadi malam itu kumpul di mana? Wallah alam, kita nggak tahu tempatnya, karena hanya Allah yang tahu tempat ruh itu di mana. Jadi orang beriman selalu karena mereka ada kesamaan iman, kesamaan akidah, tauhid, mereka berkumpul dengan sesama orang-orang beriman lagi. Nah kemudian hadis berikutnya ini bab ulfah. Ini kenapa disebut bab ulfah? Karena tadi dikatakan ruh itu kan saling berkumpul, bertemu dengan yang kenal, yang cocok. Maka orang yang punya ulfah itu juga sama. Orang yang punya ulfah dengan yang sesama punya ulfah, dia akan cocok, akan klop. Tapi sebaliknya orang yang tidak punya ulfah, jiwanya, hatinya keras, dia tidak akan pernah bisa berkumpul dengan orang yang jiwanya itu punya ulfah. Kalau laki-lakinya alif, kalau perempuannya namanya ulfah. Makanya kalau laki-laki namanya alif harusnya lembut. Kang alif lembut gitu, berkasih. Nah, perempuan ulfah, laki-laki alif. Itu dari kata bahasa Arab ulfah, berkasih sayang. Alif lamin. Aneh ya, teman huruf kan. Dia mah alif, mana alif? Misalkan ra'aitu hayawanan alifan. Saya melihat hewan yang lemah lembut gitu, alif. Nah, huwa misalkan hayawan wahia apa namanya? Al-ghanamu hayawan alifun. Kambing itu termasuk hewan yang alif. Yang baik begitu, yang tidak buas. Kalau huruf itu alif, nggak pakai ya, alif, alifun ba ta unta gitu ya kan. Nah, kalau alif yang lembut itu pakai ya, alifun, beda, ada tambahan huruf satu. Ya, ulfah. Perempuan namanya ulfah, laki-laki alif. Sifatnya namanya ulfah, yaitu kelemah lembutan. Dalam hadis lain riwayat Umair bin Ishaq radhiyallahu taala anhu, kunna natahaddatsu, kami waktu itu ngobrol dengan para sahabat lainnya, dan disebutkan inna awwala ma yurfa'u minan nasi al-ulfah. Yang pertama kali akan dicabut dari manusia itu, yang hilang dari manusia itu adalah sifat ulfah. Kelembutan hati itu yang pertama kali akan tercerabut dari jiwa manusia. Kalau dalam syariat kan yang pertama kali akan hilang itu apa? Sholat. Pertama kali dilupakan orang itu, diabaikan orang itu sholat. Terakhir apa? Hukum. Gitu. Apa hukum itu? Pemerintahan. Jadi apa? Yang pertama kali akan hilang duluan itu sholat. Terakhir nanti hilang itu adalah kepemimpinan, kekuasaan. Kekuasaan umat itu yang akan terakhir hilang dari umat Islam. Tapi diawali pertama-tamanya adalah kehilangan sholat. Orang mulai menyia-nyiakan sholat, mengabaikan sholat, sudah tidak peduli, tidak mementingkan sholat lagi. Nanti yang terakhir hilang itu adalah kepemimpinan, al-hukmu. Nah, kalau dalam keilmuan yang pertama kali akan hilang itu apa? Ilmu waris. Ya.
Awwalu ma yuqbadu minal ilmi, ilmu yang pertama kali akan dicabut, hilang itu adalah ilmu waris. Tapi sekarang tanya, dari 100 muslim siapa yang paham waris? Sepertinya sih satu pun mungkin enggak. Oke, rasio 1/1000, 1/1000 juga kayaknya enggak. 1/1.000.000, wallahu a'lam. Jadi ilmu yang pertama kali akan tercerabut dari dada kaum muslimin adalah ilmu waris. Bahkan kalaupun paham ilmu waris, menerapkannya juga kadang nggak dipakai. Ada yang pakai sistem kekeluargaan saja, ya udah dibagi rata misalnya atau yang sebagainya. Dalam apa waris itu? Dalam ilmu waris. Dalam keilmuan. Keilmuan yang pertama kali hilang itu ilmu waris. Kalau dalam syariat yang pertama kali hilang itu sholat. Nah, adapun dalam akhlak, sifat, perangai, maka yang pertama kali hilang itu al-ulfah, kelemah lembutan. Jadi mulai manusia itu sudah tidak punya kelembutan hati, keras, kasar, ya, ketus. Saudara kita lagi berjuang di Palestina, disebutnya apa? Dituduhnya adalah ngumpulin duit, dituduhnya Syiah, dituduhnya Rafidhah, nauzubillah. Fitnah keji, ya. Fitnah keji. Orang lagi berjuang, dia ahli sunnah wal jamaah, semua ulama mengakui ahli sunnah wal jamaah, mereka itu dituduhnya Syiah. Beda karena satu kesamaan visi dengan orang yang kebetulan juga memusuhi Zionisme. Karena sama, dituduhnya juga sama, waliyahzubillah. Bukannya mendoakan, membantu, minimal dengan diam saja sudah mending gitu. Tapi dia memfitnah, memojokkan dengan fitnah keji. Itu menyakiti saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Nah, ulfah itu hilang, kelembutan hati itu hilang. Kadang mungkin ilmunya banyak atau ada, tapi ulfahnya hilang. Orang itu jadi orang yang suka menyakiti orang lain jadinya. Harusnya kan belajar agama itu jadi lembut. Tapi orang seperti itu belajar agama tapi tidak punya ulfah, jadi sangar. Jadi orang yang sering menyakiti hati saudaranya. Menyakiti hati saudaranya. Kebalik ini, belajar agama mestinya lembut, tapi dia menjadi sangar. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang berhati kasar. Fawailun lil qasiyati qulubuhum. Sungguh celaka orang-orang yang berhati keras. Anzikrillah, dari zikir kepada Allah. Artinya orang yang seperti itu ciri utama sifatnya itu sedikit zikir kepada Allah. Orang yang hatinya keras, tidak punya kelembutan, orang yang mudah sekali menuduh saudaranya dengan A, dengan B, dengan C, dan memfitnah saudaranya, itu adalah orang yang di dalam hatinya itu tidak ada zikrullah, keras hatinya. Nah, bab berikutnya bab al-muzah atau al-mizah, bab tentang bercanda. Nah, ini kesukaan Pak Haji Hikmat ini. Bab tentang al-mizahu, bercanda. Kita lihat bercandanya Rasul kayak apa. Sampai-sampai Imam Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan Rasul itu afkahun nas. Rasul itu orang yang paling gembira, jenaka begitu. Yang paling humoris. Rasul itu sense of humornya itu tinggi gitu. Sehingga bukan saja beliau itu pesona dalam keanggunan dan kesederhanaan serta ketinggian akhlaknya, beliau juga digemari, disukai karena memang orangnya senang humor. Komplit. Jadi humornya itu sampai Imam Anas mengatakan Rasul itu afkahun nas, orang yang paling humoris. Tetapi batasannya inilah aqulu illa haqqan. Aku tidak pernah mengatakan meskipun bercanda sebuah kebatilan. Selalu kalaupun bercanda yang dikatakannya adalah al-haq, kebenaran. Saya akan kisahkan beberapa contoh bagaimana candaan Rasul SAW. Saya kutip dari kitab lain, ya. Di antara candaan beliau misalkan begini. Suatu hari di perang Tabuk, Rasul sedang, ya bahasa kitanya mah di tendanya itu minum dan ngopi lah gitu. Ada sahabat minta izin masuk, ya Rasulullah, adkhul atau yumkinu nidkhul, bisakah aku masuk menghadap? Kata Rasul, masuklah. Sahabat tersebut tanya nih, ini masuk teh kepala saya ngumpul atau badan sekalian? Kata Rasul, kabeh masuk gitu. Awakmu kabeh masuk gitu. Dikatakan di sini, akulli ya Rasulullah, qala na'am kullaka. Semua badanmu masuk gitu.
Karena mungkin dimaksud oleh sahabat ini nongol begini, ya Rasul boleh masuk, boleh. Disangkanya tuh kepalanya aja yang boleh masuk gitu. Kata Rasul enggak, semua badan mesti masuk menghadap gitu. Nah itu diantara canda Rasul SAW. Yang kedua ada seorang anak namanya anak kecil sebenarnya. Dia punya burung. Burungnya itu mati. Burung merpatinya itu mati, anak kecil punya burung mati. Lalu oleh Rasul dihibur seperti ini, ya Aba Umair, anak kecil tapi dipanggil Aba atau Abu. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan Nugair? Nama burungnya Nugair namanya. Ya Aba Umair, mada fa'ala Nugair. Wahai Abu Umair, anak kecil, apa yang terjadi pada si Nugair itu? Itu candaan Rasul pada anak kecil yang sedang bersedih, burung merpatinya itu mati. Ini juga merupakan isyarat bahwa memanggil anak kecil dengan sebutan orang dewasa itu boleh. Misalkan namanya anak itu Ahmad, kita boleh panggil Tuan Ahmad, Mang Ahmad. Kalau di bahasa Inggris suka ada anak kecil juga dipanggilnya Mister kadang, Tuan gitu kan. Mister John, padahal masih anak kecil. Nah itu di dalam tradisi Arab, dan Rasul juga memanggil anak kecil yang tadi bersedih itu ya Aban. Supaya apa? Supaya itu ada semacam kedekatan antara orang tua dengan anak kecil yang dipanggilnya. Ya Aban Nugair, wahai Aban Ufair, wahai Abu Ufair. Panggilan anak kecil itu. Madza fa'ala Nugair, apa yang terjadi kepada si Nugair itu? Nah, suatu hari Rasul SAW pernah di sebuah tempat perbelanjaan gitu ya, warung atau pasar gitu. Ja'a rajulun minal badiyah, datang seorang pemuda dari pegunungan. Lalu pemuda itu menangkap Rasul dari belakang gitu. Ditangkap gitu. Maka Rasul bercanda, "Man yashtari hadal abid?" Siapa yang mau beli budak ini gitu. Saya mau beli budak ini, budak sahaya. Padahal bukan sahaya. Tapi Rasul mencandai dia. Siapa yang mau beli budak ini? Karena Rasul dengan dia pasti berbeda. Kulit Rasul bersih, kulit Rasul itu wangi dan bersekal begitu. Yang nangkapnya di belakang pasti orang gunung, pasti beda. Maka Rasul candainya, "Man yashtari hadzal abid?" Siapa yang mau beli budak saya ini gitu. Itu candaan Rasul, diantaranya adalah mengatakan seperti itu. "Man yashtari hadzal abid?" Di mana umurnya disebut budak? Ya. Umurnya di mana disebut budak? Iya. Budak Sahaya. Budak itu nama sahaya. Sama sahaya, ya budak sahaya. Sanes budak mau di Bandung. Budak sahaya. Jadi man yashtari al-abd, siapa yang membeli budak sahaya saya ini? Anaka sidun. Karena si budak itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ini kalaupun dijual murah gitu." Kata Rasul, "La anta indallahi ghalib." Tidak, kamu di sisi Allah itu sangat mahal. Jadi si Arab penduduk pegunungan itu merangkul Rasul dari belakang. Karena Rasul mencandai dia bilang, Rasul bilang, "Siapa yang mau beli budak saya ini?" Nah budak itu digituin, merespon, "Aduh, ya Rasul, kalau dijual saya ini murah, mulai hargaan." Kata Rasulullah, "Anta ghalib indallah." Kamu mahal di sisi Allah SWT. Itu canda Rasul, meskipun bercanda tetap ada pelajaran, ada nilai yang diambil dari canda. Tentunya Rasul kenal dengan budak pegunungan orang. Tidak disebutkan di sini, karena nyebutnya ja'a rajulun. Rajulun itu dalam bahasa Arab disebut nakiroh. Nakiroh itu tidak ditentukan siapa orangnya. Seseorang datang dari pegunungan Baduy begitu, Baduy Arab ya, merangkul Rasul dari belakang. Tadonahu zohrahu, dari belakang begitu. Emang orang pegunungan begitu. Arab Badawi terkenal begitu. Rasul kan pernah selendangnya itu diambil. Muhammad, minta duit sedekah gitu. Culangu orang itu. Pernah juga mengatakan, "Ya Muhammad, a'tini min malillah," berikan harta yang Allah titipkan kepadamu. Gitu. Minta tapi itu sopan. Ya, pernah juga itu sorban jeung kami lah gitu. Dikasihkan. Jadi Arab Badawi itu baik, lugas, tulus, mulia, tepat janji dan orangnya kesatria. Tapi tutur kata itu togmol gitu. Togmol. Makanya disebut nanti asyadullah jatan. Sampai sekarang tuh.
nggak tahu kalau sekarang ya, kalau sekarang. Sampai disebut orang Arab Badui itu termasuk Abu Dzar Al-Ghifari kan dari pegunungan. Rasul menyebutnya menyebutnya itu asyadullah jatan. Orang yang lahja dialeknya itu paling lugas itu. Orang-orang Arab itu dialeknya lugas. Jadi mereka baik tapi ya gitu. Atau datang ke masjid juga orang Arab kan kencing. Datang ke masjid kencing. Oleh sahabat tuh mau dikeroyok, mau dipukulin terus jangan. Kalau kamu keroyok itu kencingnya kemana-mana. Warga kemana-mana. Tunggu sampai dia selesai kencingnya, dia nyaman, udah bersih, panggil. Bahwa ini masjid untuk ibadah, kamu jangan kencing di situ. Coba ambil ke sahabat yang lain, tolong ambilkan air, saya bor. Lah masih pasirnya. Dan masih pasir begitu. Kalau sekarang ada kencing di situ, wah, bisa ditewak pengerangan. Bisa di talian gitu kan. Artinya apa? Artinya jangankan cuma meluk Rasul dari belakang begini. Kencing aja dilakukan. Kencing aja di Indonesia dilakukan. Rasul aja pernah itu sejadahnya di itu kan. Niatnya bercanda tapi enggak seperti candaan orang kota gitu. Yang punya nilai pendidikan, punya keadaban seperti peradaban gitu. Ya, kampungan lah. Kampungan. Bedewi itu tidak seperti itu. Datang ke Rasul rombongan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam tapi minta izin satu aja. Bolehkan saya tetap minum khamr? Sampai turun ayat kan, orang-orang Arab Bedawi mengaku telah beriman. Padahal kata Allah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslam. Katakan hai Muhammad, kamu sekalian orang Arab Badawi belum beriman, baru berislam, baru syahadat, belum beriman. Karena tadi masuk Islam minta syarat. Saya mau masuk Islam, tapi mabok mah wayahna ulah dilarang. Minta hiji wae. Karena Rasul orang yang bijaksana, penuh hikmah, diturutin, nggak apa-apa. Tapi saya minta syarat juga, kamu minta syarat, saya minta syarat. Apa syaratnya? Satu, kamu jangan mabuk di depan anak kamu. Yang kedua, hilangkan khamr itu dari pandangan anak kalian. Lama-lama si Arab Bedawi itu tersiksa dengan kondisi seperti itu. Satu, saya sudah janji nggak akan mabuk di depan anak saya dan tidak akan terlihat minuman itu di hadapan saya. Tersiksa dengan kondisi itu dan juga dikucilkan oleh generasi yang datang berikutnya. Tinggali cuna gus Islam tapi maraboknya kita Islam. Akhirnya mereka tinggalkan khamr itu, tinggalkan secara total. Jadi udah angkat tangan, kami sudah beriman sepenuhnya kepada Allah, tidak lagi mau menyentuh yang namanya barang khamr, barang najis seperti itu. Nah, orang Arab Badawi berani begitu, datang kepada Nabi, ya Rasul, saya Islam, tapi izinkan saya minum khamr. Ada lagi, ya Rasul, saya mau Islam, tapi izinkan saya berzina. Kan gitu. Karena Rasul itu bijaksana, boleh, tapi sini dulu diajak berpikir, bagaimana kalau itu terjadi pada ibumu, pada adikmu, pada anakmu, kamu apa ridho dizinai oleh orang lain? Dia berpikir, akhirnya dia mengatakan, demi Allah sejak saat itu zina adalah perbuatan yang paling aku benci selama ini. Jadi begitu. Jadi sahabat lain itu nggak ada yang begitu, nggak ada. Sahabat-sahabat mulia yang tinggal di Mekah atau di kota nggak ada yang begitu. Nah yang dari pegunungan, maka kalau ada cerita di sini, rojulun minal badiyah, seorang laki-laki tidak dikenal dari gurun, ya dari pegunungan sana, ihtadonahu, memeluk Rasul, zohrohu, dari bagian belakang beliau gitu. Faqala, Rasul candain, nggak marah gitu. Coba menurut Pak, kita nih Pak Kades misalnya, jangankan selevel pecamat atau lurah, apalagi Nabi SAW yang jauh sekali pangkatnya. Orang biasa aja, RW, kok ada gitu tak? Mungkin marah mungkin. Kalau pada resep berasi yang kasep, gitu. Kalau orang punya emosi tinggi pasti marah, nggak sopan. Tapi Rasul kan penuh hikmah. Dan karena Rasul penuh hikmah, meresponnya bukan dengan dikaplok begitu kan? Apa kata beliau? Siapa yang mau beli budak ini? Budak sahaya ini. Hanya si Arab pegunungan itu terhibur gitu kan, dan mengatakan bahwa anak kasid, saya ini murah ya Rasul kalau dijual. Kata Rasul, enggak, kamu mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kamu beriman. Nah, begitu. Jadi itu sikap candanya Rasul kepada sahabatnya, bahkan yang bersikap culangung sekalipun tidak dikaplok. Kasid itu murah. Rohis itu sama murahnya. Bukan budak aslinya, bukan
bukan budak. Baduy. Orang Arab, orang biasa, orang Baduy. Tapi karena dia bercanda merangkul Rasul dari belakang, Rasul mencandainya, siapa yang membeli budak ini? Bukan budak, bercanda. Iya. Disebut budak. Ya diantos adalah itu budak namanya. Dipanggilnya oleh Rasul, siapa yang membeli budak ini? Padahal dia bukan budak, bercanda. Ngaheureyan gitu. Soalnya si orang tadi ngaheureyan Rasul kumeluk di belakang kan. Rasul pun ingin mencandai dia, tidak merespon dengan dengan emosi gitu. Biasanya mah mencandai itu dengan canda yang benar, masih benar gitu. Ya kan itu juga benar, budak itu kan hamba Allah juga. Hamba Allah, oke. Orang itu ketika Rasul hadal abadnya kan nggak disebut abad siapa, budak siapa, nggak disebutkan siapa yang membeli budak ini. Rasul tidak dusta karena setiap manusia budaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang bahasa itu bagian dari budaya. Ada bahasa di budaya tertentu lucu, ketika diterjemahan itu kita tuh nggak merasa lucu. Bagi kondisi waktu itu tuh lucu. Tapi kalau terjemahan kita kan budayanya beda, nggak lucu. Demikian juga candaan kita mungkin kalau diceritain ke orang sana nggak lucu juga karena dia bagian rasa budaya. Begitu penjelasannya gitu. Jadi prinsip Rasul bercanda tidak pernah dusta. Ini juga tidak dusta karena setiap manusia itu hamba Allah. Hamba Allah. Tapi Rasul nggak nyebut hamba Allahnya, siapa yang mau beli budak ini, gitu. Karena kan bercanda konteksnya. Lalu dia mengatakan saya ini murah, kata Rasul enggak, kamu ini mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga di antara candaan Rasul adalah sabaqatu Aisyah. Ketika Rasul SAW itu bercanda dengan istrinya Aisyah itu, ketika itu Aisyah mengalahkan Rasulullah. Jadi balap lari, gitu. Disaksikan oleh para sahabat. Sahabatnya ngumpul, Rasul balap lompat sama Aisyah. Gitu. Ditonton di lalajuan sahabat, balap lompat. Rasul kalah saat itu. Tah lama kelamaan, ketika Aisyah itu mulai nafsu makan begitu, mamayu lah begitu. Ku Rasul diajak lomba lagi, ayo ini lompat ya gitu. Ayo sekarang lomba lagi, balap lompat, Aisyah kalah. Karena badan Aisyahnya semakin gemuk begitu. Maka kata Rasul sekarang sabak tuha, saya mengalahkannya sekarang. Saya mengalahkannya. Itu jadi Rasul dengan Aisyah itu balap lari, satu menang Aisyah, kemudian setelah itu Rasul mengalahkan Aisyah. Karena ketika Rasul kalah dengan Aisyah, beliau mengatakan suatu hari nanti kamu akan saya kalahkan. Ternyata betul kejadiannya. Aisyah itu tiba-tiba dia mamayu, senang makan, badannya gemuk, akhirnya Rasul bisa mengalahkan Aisyah. Jadi lamban. Berarti Rasul itu sudah tahu ini Aisyah nanti mamayu, setelah mamayu itu gemuk dan setelah gemuk larinya nggak kuat gitu. Makanya ke Rasul diajak lari lagi, ayolah lah balap lari lagi, dan Rasul mengalahkannya. Nah kemudian datang lagi yang keempat ini candaan Rasul kepada seorang nenek, imro'atun ajuz, seorang nenek sudah tua renta begitu. Dan dia meminta doa kepada Rasul untuk dimasukkan ke dalam surga. Kata Rasul apa? Innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Sesungguhnya surga tidak dapat dimasuki oleh nini-nini. Dalam bisa juga kita artikan di dalam surga, kata Nabi, di dalam surga nini-nini, kayak nini-nini. Atau nangis nini itu ya. Faja'ala yabtabki, dia nangis. Kemudian Rasul membacakan uruban atroba. Surat An-Naba itu. Uruban itu semua wanita surga itu menjadi gadis-gadis belia. Gadis-gadis uruban atroba. Wa kawaiba atroba. Kawaib itu wanita-wanita yang berdada besar. Atroba itu wanita-wanita yang sebaya dan seumuran. Jadi postur tubuh wanita surga itu pasti montok berarti kalau gitu. Quran membahasakannya kawaib, berdada menjulang. Kalau ditafsir di terjemahan Departemen Agama itu dada menjulang. Atroba sebaya 30 tahunan. Jadi sudah montok usianya 30 tahunan. Itu adalah wanita surga. Mujur-mujur. Akhirnya nenek itu akhirnya dia tersenyum.
Oh, jadi maksud Rasul itu tidak ada nini itu saya akan kembali muda lagi. Jadi setelah nangis tersenyum. Setelah nangis jadi tersenyum. Itulah candaan Rasul kepada seorang nenek. Suatu hari Rasul juga pernah memanggil anak-anak dikumpulkan. Kemudian Rasul mengatakan, sahanu pangtarik alumpat diberi hadiah. Nah, gitu. Rasul sering kepada anak begitu. Kumpulkan limaan ke depan, lupa percir itu, anu panggilan hadiah kasih hadiah. Nah, itu. Jadi betapa beliau itu dengan kebesarannya seorang Nabi dan Rasul, sisi humor dan sisi kemanusiaannya itu, sisi manusiawinya itu sangat-sangat cair dengan para sahabatnya, baik sahabat yang anak-anak, baik sahabat yang sebaya seumuran maupun yang sudah tua. Tadi kan dengan nenek-nenek yang sudah tua, dengan anak-anak tadi juga, dengan yang sebayanya juga, bahkan dengan orang yang datang dari pegunungan tidak tahu peradaban kota, itu beliau tidak pernah berketus kata dengan mereka, selalu ada kata-kata menghibur kepada mereka. Bahkan Anas bin Malik sampai mengatakan kesimpulannya, Rasul itu afqahun nas, orang yang paling humoris. Rasul itu orang yang paling, makanya jangan kelihatan kerum juga muka kita itu kerum. Melihat orang lain teh kayak gimana gitu kan, jangan terlihat kerum. Berbahagialah, bergembiralah saat kita menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab ini disebutkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi mendatangi sekelompok wanita. Jadi ada kelompok wanita, ya, Nabi datangi mereka ala ba'di nisaihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim. Ada Ummu Sulaim di sana. Ummu Sulaim itu siapa? Ada sekelompok wanita, di sana ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu siapa? Ibunya Anas yang meriwayatkan hadis ini. Yang datang ke Rasul, ya Rasul doakan anak saya Anas. Lalu Rasul mengatakan, ya Allah berkahi anak ini, hartanya dan keturunannya. Setelah itu kan Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling kaya raya dan anaknya banyak. Disebutkan 40-an anaknya. Berkat doanya Nabi SAW. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fihi. Itu doanya sangat masyhur ya. Nah, Ummu Sulaim ini ada di sekawanan wanita. Ya, wanita muslimah saat itu. Rasul mendatangi mereka. Faqala ya Anjasyah. Ada seorang laki-laki yang pimpin rombongan wanita itu berjalan gitu. Dipanggilnya Anjasyah, wahai Anjasyah. Karena yang mimpin itu laki-laki dari suku Anjasyah, orang Habasyah. Orang yang dari Afrika lah begitu ya. Ethiopia. Jadi para wanita itu berjalan ngabring rombongan, ada Ummu Sulaim di situ, ibunya Anas, yang mana Anas meriwayatkan hadis itu. Itu ketika ngabring ada seorang pemuda ya, namanya Anjasyah, atau panggilannya, bukan namanya, panggilannya Anjasyah, itu mimpin rombongan itu. Apa kata Rasul? Ruwaidan sauqaka bil qawarir. Apa maksudnya? Hai Anjasyah, pelan atuh jalannya, ini wanita ini lemah gitu. Maksud lemah teh teu bisa lempang lah gitu. Lambat jalan, boyot bahasanya. Hai Anjasyah, lalu numpang baroyot ieu mah gitu. Jadi wanita teger seuri gitu. Disebut baroyot teh seuri gitu. Kemudian qala Abu Kilabah fatakallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin law takallama biha ba'dukum la'ibtumuha alaih. Lalu Rasul mengatakan sebuah perkataan-perkataan yang mana kalau kalian mendengarnya kalian akan ketawa semua. Perkataan Rasul kepada Anjasyah dan kepada para wanita yang ngabring jalan itu. Hei Anjasyah, pelan atuh, baroyot ieu mah. Terus mengatakan kata-kata yang membuat mereka terhibur tertawa begitu. Qauluhu sauqaka bil qawarir, karena wanita itu bagaikan kawarir itu gelas kaca. Jadi wanita itu seperti gelas kaca dalam hal apapun. Fisiknya gelas kaca, hatinya gelas kaca, jiwanya juga gelas kaca. Apa arti gelas kaca? Kata para ulama, li dha'fihinna. Apa dha'fun? Dhaif, apa dhaif? Lemah. Wanita itu lemah fisiknya, lemah jiwanya, mohon maaf, lemah juga akalnya. Dalam arti lemah akal itu lebih mengutamakan perasaan gitu. Dan juga lemah juga hatinya. Maka Rasul berpesan khusus di hadis yang lain, rifqan bil qawarir, lemah lembutlah terhadap gelas kaca. Jangan jadi presiden perempuan. Wanita itu bagaikan gelas kaca. Jika terluka tidak bisa kaca retak itu dirapatkan kembali. Nah, pesan kepada bapak-bapak,
wanita bagaikan gelas kaca, jangan disakiti hatinya. Kalau sudah sakit, sudah retak, nempel kena sesah, meskipun dibalur ku bebudas endog sinan nempel gitu, atau lem lem tako, lem bulu gitu dan segala macam, anggar bekas patahan retakannya itu masih ada. Maka Rasul berpesan, rifqan bil qawarid, lemah lembutlah terhadap wanita karena mereka itu bagaikan kaca, mudah retak, mudah pupus, mudah mudah pecah. Kalau sudah pupus, pecah, retak, sulit disambungkannya kembali. Kalau sudah terluka, itu ada di hadis lain riwayat Ahmad bin Hanbal radhiyallahu. Kalau hadis ini Imam Bukhari meriwayatkannya hadis yang lain, yaitu wahai anjasah, pelan-pelan jalannya, karena ini rombongan wanita ini kawarir seperti gelas itu, kaca itu, jadi mudah capek lah gitu, lemah gitu. Jadi jangan cepat-cepat jalannya karena mereka boyot begitu ya. Nah, ini batasan bercandanya Rasulullah SAW. Hadatsani Laisu qala hadatsani Ibnu Ajalan an Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tudaimuna, engkau senang dan suka mencandai kami. Sahabat ini ya, Abu Hurairah. Qala, kata Rasul, ya inilah aku ilahakon, tapi bercandanya aku tidak pernah keluar dari kebenaran. Gitu kan? Inilah aku illa haqqan. Ya, aku suka bercanda, aku suka humor, tapi aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Ini batasan bercandanya Rasulullah SAW. Jadi beliau itu orang yang paling humoris, tapi juga orang yang tidak pernah mengatakan perkataan. Beda dengan kemudian sekarang, bercandanya itu menjatuhkan fisik orang, berbohong kemana-mana, ngawadul, tipu segala macam. Ya beda. Bercandanya Rasul itu berkualitas. Bercandanya orang intelek lah, bercandanya orang intelek. Dan orang intelek juga kalau punya jiwa humor mah, walaupun dia dengan logikanya itu lucu juga. Sama. Lucu. Ya mungkin dipraktekkan oleh Ustaz Somad dan lain sebagainya itu. Ya. Tetap jenaka meskipun dengan sesuatu yang logis gitu. Ya. Tapi benar. Heureuy benar, itu kaidahnya heureuy benar. Ya, Heureuy dan benar ya, itu kaidahnya. Kemudian satu lagi mungkinnya hadis dari Bakar bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, kana ashabun Nabi SAW, adalah Nabi SAW dan para sahabatnya. Para sahabat Nabi itu yatabadahun, sering bercanda, hareureuy, humor, bil bitih, kadang masalahnya ukur semangka hungkul. Semangka di diheureuy gitu tuh. Semangka jadi objek jadi objek heureuy semangka juga. Dalam riwayat ini para sahabat Nabi itu yatabadahun, bercanda bil bitih, dengan semangka. Fa idza kanatil haqa'iqu kanu rijal. Tapi kalau bicara kebenaran dan agama Islam, mereka lah para kesatria jagoan-jagoannya. Jadi kepribadiannya itu luar biasa. Satu sisi mereka itu orang-orang jenaka dan humoris, senang gitu. Sisi lain kalau udah bicara kebenaran, orang yang paling depan. Nah, kita menggabungkan itu tuh tidak semua orang bisa itu. Jenaka tapi pemberani gitu. Heureuy tapi panghareup jeung jeung musuh. Nah, itu tipikal sahabat. Mereka itu bisa bercanda dan hareureuy bahkan dalam urusan semangka, tapi ngalawan musuh panghareup. Nah, gitu. Itu dua sifat, dua karakter yang sebagian orang mah sulit menggabungkan itu. Biasanya orang kalau sudah senang heureuy terus begitu. Tidak punya dia sikap misalkan pembelaan ke umat, sifat ketegarannya melawan kezaliman, sifat ketegaran membela saudara se-Islam lainnya, gitu. Susah digabungkan dua karakter itu. Nah, sahabat ini bisa menggabungkan itu. Meskipun suka bercanda, tapi urusan kebenaran mereka paling berani dan paling vokal menegakkan kebenaran. Jadi kita susah gabungan. Hurry terus sampai akhirnya ketika umat Islam punya masalah juga tidak ada statement dia untuk melawan kezaliman tersebut ya. Malah yang kebablasan menghina. Malah yang kebablasan akhirnya kan menghina. Akhirnya menghina ayat, menghina hadis, akhirnya kan menghina juga keadaan kaum muslimin waliyazubillah. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Allah taala bisawab taufiqun illa billah. Barangkali ada satu pertanyaan. Sampai situ aja. Contohnya ada di kitabnya, saya cuma kutip 5 aja. Bisa kebanyakan. Silahkan buka dalam kitab Al-Mizan.
ada kitab Al-Mizah, itu isinya itu hukum tentang ketawa gitu, tentang apa namanya, tentang heureuy, bukan ketawa ya, heureuy maksudnya. Hukum tentang humor. Humor itu apa definisinya, kemudian apa batasannya, syaratnya apa, contohnya apa, dan seterusnya. Humornya Rasul, humornya para sahabat, humornya tabi'in, humornya tabi'in, humornya para imam. Ada seorang imam ditanya, imam mazhab ya, tentang wudu. Tuan, kalau orang wudu itu jenggot diapain gitu. Ini ulama besar ditanya oleh penanya gitu. Cukup nggak diginikan? Kata ulama cukup ditahlil aja, dirurum gitu. Si murid itu masih bertanya aja, benar tuan diginikan saja? Gimana kalau gini? Kata imam, abus kena saya gitu. Gitu. Ditelemkan gitu. Jadi ada imam ditanya, muridnya tuh yang nanya tuh tidak puas gitu. Wahai imam, ari wudu jenggotan kumaha di kieu hungkul asa kurang ieu atuh gitu. Kata imamnya, geus teleumkeun we gitu mah. Itu ada di kitab Mizah itu. Bercandanya para ulama ketika ditanya pertanyaan, pertanyaannya ya seperti itu, kadang diheureuikeun gitu. Geus teleumkeun atuh jenggotna gitu. Keum jenggotna gitu. Di kita banyak buku ketawa cara titik-titik. Pernah buku ketawa cara daripada Soeharto pernah? Buku ketawa cara daripada Soeharto? Pernah. Pakai ponsel pakai daripada, beliau judulnya kayak daripada. Buku ketawa daripada Soeharto. Oh rame itu. Wae menjelang kejatuhan beliau tuh dirilis di TV rame. Saya akan berangkat daripada ke Imarat, lalu pulang itu daripada ke masjid. Itu namanya hari daripada ya. Buku ketawa daripada Soeharto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.